untuk pertama sekali kita ujian TOEFL secara virtual. Mungkin mikrofonnya tolong dinonaktifkan, agak berisik. Nah, ya. Jadi mungkin hari ini kita sih untuk pertama sekalinya ujian kerja praktek secara virtual, ya. Dan yang ikut ujian 2 orang, Muhammad Arif, Martin Denny Sanjaya, ya. Yang lainnya silakan. Jadi mungkin ya mahasiswa lain yang masih belum sampai ke tahap ujian bisa ikuti supaya nanti ujian-ujian berikutnya bisa lebih mantap lah ya. Nanti kita lakukan lebih mantap, ya. Karena ujian ini bukan segala-galanya, ya. Ujian ini kita sudah melalui beberapa tahapan, ya, dimulai dengan kerja praktek di lapangan, kemudian menyusun laporan, ya, laporannya dari sampai ke 8 bab, ya, sampai 8 bab pun sudah selesai disusun dan melalui serangkaian asistensi dan bimbingan, ya. Nah, kemudian pun sudah melakukan membuat miniatur, nah, sudah selesai. Nah, dan laporan sudah jilid sampai di saya. Mungkin sebelum mulai saya sih ini mau menanyakan ini dulu. Ini saya diberikan belangko, mungkin belangko ini baru nih. Sebelumnya ke dosen pembimbing tidak ada. Jadi belangko ini judulnya formulir penilaian penguji kerja praktek. Itu 1 sampai 9 di belangko ya. 1 sampai 9. Di mana 1 pendahuluan, 2 kriteria perencanaan, 3 manajemen dan sistem organisasi, 4 material peralatan dan tenaga kerja. Ini sesuai dengan urutan bab yang ada di laporan nih, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pengendalian proyek, tinjauan khusus, kesimpulan dan saran, kerapian dan penulisan. Ini kayaknya saya sih tidak mengikuti form ini. Ya, kenapa? Karena isinya ini, ya, isi yang di form ini 1 sampai 8 ini di setiap asistensi kita sudah membahasnya bab per bab, ya. Kita sudah membahasnya dan dijadikan laporan, ya. Nah, saya sih tetap lebih lebih cenderung ke yang pernah saya sampaikan bahwa penilaian saya adalah dari sisi laporan, juga selama asistensi, ya, dengan saya, kan interaktif dengan saya, kemudian miniatur, dan yang porsi keempat ini kan ujian, ya. Jadi ada 3 atau 4 porsi yang akan saya nilai. Tapi kalau saya ke sini seakan-akan nilai itu hanya di ujian aja. Ya, kalau saya isi ini untuk hari ini kita uji 8 materi ini, di sini 9 sampai kerapian penulisan, berarti hanya ini kan? Padahal yang namanya kerja praktek tidak sebatas ini. Jadi kayaknya nilainya hanya ditentukan hari ini. Bukan hari ini aja ya, jam ini, 1 jam atau 1 jam lebih ini aja menentukan nilai mahasiswa. Saya kira itu juga kurang tepat ya. Kita udah praktek 3 bulan di lapangan, asistensi juga berbulan, kemudian hanya ditentukan 2 jam nilainya. Jadi menurut saya kurang tepat itu. Kira-kira sepakat dengan apa yang saya sampaikan, Denny sama Muhammad Arif? Sepakat, Pak. Sepakat, ya. Pak. Ada saran? Kita ubah lagi. Ya. Ya, nanti kami belangkonya kami ubah sesuai apa Bapak aja, Pak, yang penilaian Bapak. Ya, itu kami kemarin lihat di UIR, Pak. Oh gitu. Iya, itu kami lihat di UIR, Pak. Oke, mungkin bisa kirimkan soft copy ke itu aja, ke Bu Nin aja. Oh iya, Pak. Kopinya dikirimkan, nanti saya ngerubah lah, kan agak repot juga, sekalian saya isi nilainya nanti, ya. Iya, Pak. Ya. Oke, jadi ujian kita hari ini apa aja, relax aja ya. Ya, ini bukan penentu
segala-galanya. Ya, jadi ini hanya kita mengingat-ingat kembali karena tujuan daripada kerja praktek ini kita mengkehendaki sudah mendapatkan nilai manfaatnya. Jadi sampai selesai kerja praktek tentu kita sudah punya kompetensi dari sekian lama yang kita diskusikan. Ya, mungkin sesuai dengan urutan karena nama Martin di atas dari pertanyaan saya ke Martin dulu, nanti ke Muhammad Arif ya. Nah, boleh pertanyaan Martin disempurnakan oleh Muhammad Arif, boleh. Nanti pertanyaan ditujukan kepada Muhammad Arif disempurnakan oleh Martin. Ya. Martin kemarin tinjauan khususnya adalah bondek itu ya? Iya Pak, plat lantai Pak. Ya, plat lantai. Itu steel decking. Jadi tadi pertanyaan kepada Martin, di dalam pelaksanaan di lapangan itu memakai wire mesh, ya. Wire mesh kalau kelihatan di foto, apakah benar hanya di sebelah atas saja, di sebelah bawah tidak ada lapisan wire mesh ya? Apakah benar? Di bawah Ya. wire mesh. Apakah benar seperti itu yang saya lihat di gambar, dan mengapa dipasang seperti itu? Bisa dijelaskan? Kalau yang untuk wire mesh di bawahnya nggak ada Pak. Dia langsung di atas bondeknya pakai wire mesh. Ya, ya, oke. Berarti seperti yang saya lihat. Dan mengapa? Alasannya, alasan teknisnya apa? Di sebelah atas dipasang wire mesh, di sebelah bawah tidak. Karena untuk bondeknya sudah jadi pengganti tulangan positifnya Pak untuk tariknya. Jadi bondek atau steel decking sudah pengganti tulangan positif. Ya, itu yang oke. Terus pertanyaan saya berikutnya, jarak kan bondek itu duduk di gelagar ya, di apa namanya, ada perancanya. Jadi jaraknya berapa jauh? Karena dari sebelah bawah tidak nampak di fotonya. Ini nampak dari sebelah atas. Nah, apakah bondek itu, misalkan bentang panjang bondek sekarang kalau kelihatan tuh bentang itu ya, bentang jarak balok dengan balok berapa meter? 4 atau berapa? 4 meter Pak. 4 meter. Apakah langsung dia duduk di 4 meter atau di bawahnya ada peretakan-peretakan lagi? Kalau ada itu jarak berapa? 30 cm, 20 lebar. Silakan dijawab, Martin. Kalau untuk perletakan Pak, steel deckingnya itu ada kayu yang untuk menopangnya itu ada jaraknya 20 cm Pak. 20 cm. Dia yang perancang kecil-kecil ini Pak, kayu. Maksudnya gini, steel decking kan tidak mungkin bentangnya 4 meter. Iya. Kalau bentang 4 meter begitu dicor, steel decking akan lengkung gitu. Jadi maksud saya peretakannya setiap berapa jauh. Karena itu saya pernah memberikan PR, coba baca di tabelnya, itu yang saya sampaikan. Untuk ketebalan steel decking berapa, dia harus jarak berapa peretakannya. Itu berarti ini kayaknya PR yang saya berikan tidak dikerjakan ya. Kalau dikerjakan udah bisa menjawab itu. Saya pernah memberikan PR-nya. Sebenarnya kalau dibaca di tabel 7.5, bentang maksimum. Di situ maksudnya. Kayaknya ada dilaporkan di sini, tapi tidak dipahami ya, apa yang dimaksud dengan tabel 75 di halaman 79 itu. Jadi kalau tinjauan khususnya steel decking ya sangat penting di sini. Nah, dan di foto di gambar 7.12 kan nampak ada gelagar kayu itu. Ya itu belum sebelah sini belum jadi, sebelah sana ada jarak berapa itu ada. Oke, jadi itu satu ya. Itu satu untuk pengecoran itu supaya steel deckingnya tidak lengkung. Kemudian tebal steel deckingnya berapa tebal? Yang kemarin tebalnya berapa? 0,70 mili Pak. 0,70. Kode di belakangnya apa? BMT atau TMT?
juga tidak dipelajari sama Martin. Itu pertanyaan saya juga itu. Di laporan 0,75. Ya, 0,75. Padahal di tabel tidak ada 0,75 di halaman 79 itu. Di tabelnya tidak ada. Ya. Coba gini, Martin tampilkan tabel 75. Bisa di-share tabel 75 dan jelaskan apa yang dimaksud dengan isi tabel itu. Apa maksudnya? Yang 0,7 itu apa? Coba yang 0 bisa di zoom lagi. Memang di laporan ini agak kecil ya. Iya. Nah, itu apa itu? Yang 0,7 ada 0, 200, 400, sudah itu single. Ada single, ada double apa? Yang 10 cm, 100 mili slab, 120 mili slab, 150 minimum ya, itu minimum ya, ketebalan slab. Coba jelaskan itu. Tidak dipelajari selama ini. Dapat tabel aja ya. Dapat tabelnya di mana? Di Google. Oke. Nanti Martin coba baca-baca dulu ya. Saya langsung ke Muhammad Arif. Muhammad Arif kemarin tinjau khususnya adalah balok ya. Ada balok. Coba di halaman 68 itu ada balok 40 60 ya. Balok 40 60. Ini potongan balok ini di mana? Di tumpuan atau di lapangan? Potongan balok maksudnya, Pak? Gambar yang di gambar 77 itu gambar di mana? Di potongan atau tumpuan? 77 ya, Pak. Bentar. Halaman 68 ada di gambar 77 penulangan balok induk. Itu kalau balok itu dipotong di mananya? Kan balok itu panjang ya. Iya, Pak. Ya, panjang 3,91 meter. Itu kayaknya panjang balok itu salah tuh, diperbaiki itu. Itu kalau dalam mili 391,8 itu. Enggak di bawah ini, yang bawah. Yang ini lah, 40. Ini 60 40 deh. Di atas ya, Pak. Yang 40 60, Pak. Balok 40 60. Halaman 68. Ada itu kan? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya. Panjang balok itu benar itu. Panjang baloknya 391,8 meter itu benar nggak tuh? Iya, Pak. Itu panjang keseluruhan baloknya saya hitung, Pak. Saya dapat dari gambar, Pak. Untuk apa menghitung panjang keseluruhan balok? Untuk hitung RAB-nya ya? Untuk volume, Pak. Mohon, Pak. Untuk volume. Oke, Ya. oke. Kalau hitung RAB sah-sah aja lah ya. Cuma kalau struktural itu bentang. Berapa bentang balok? Bentang balok di gambar balok 40-60. Bentang paling besarnya berapa? 8, Pak, 8 meter. 8 meter. Iya, Pak. Dengan menggunakan balok 40-60 ya. Ini gambar 77 itu potongan di mana? Yang 8 meter itu dipotong di mana? Saya ambil satu potong aja. Ambil bentang 8 itu aja. Dipotong di mana? Ini ya, laporan 77. Oh, ini. Ambilnya di sini, Pak. Pakai rumus panjang sambungan minimal besi tulangannya itu 40 dikali diameter. Ini memakai diameter 19 ya, Pak. Saya tidak tanya itu. Ini apakah sepanjang balok bentang 8 itu pembesiannya seperti ini? Itu pertanyaannya. Kan bentangnya 8 meter. Iya, Pak. Apakah sepanjang 8 meter pembesian seperti ini? Yang di atas ada 7, ada 6. Oh, enggak, Pak. Itu ini digambar aja itu, Pak. Kalau digambar dia yang besi
Saya tidak tanya di gambar. Coba dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Potongan ini, potongan yang di mana? Potong di sini. Ini di mana? Atau gini, Martin bisa jawab. Martin bisa jawab. Potongan di mana? Harusnya kalau selesai KP tidak melihat gambar lagi. Kita tahu apa beda potongan, ya, letaknya di mana. Kemudian apakah sepanjang balok itu sama? Kalau tidak sama, potongan mana berbeda dengan potongan mana? Ya. Tadi sini diambil, tadi ambil nggak tuh? Potongan yang dari mana? Potongan yang mana tadi? Potongan itu berapa puluh? Yang berapa ini? Ya. Potongannya yang mana? Jadi memang tidak seperti ini ya, sepanjang balok yang 8 meter itu. Seperti begitu, Pak. Seperti ini, 8 meter. Jadi Ini, Pak. banyak di atas, sedikit di bawah. Gitu ya. Itu dulu. Jadi balok bentang 8 itu banyak di atas, 6 di atas, yang di bawah cuma 3. Itu. Kalau untuk pemasangan di lapangan ini kan terbalik deh nih, Pak. Yang 3 ini di atas, yang 8 di bawah. Yang di lapangan 3 di atas. Iya, Pak. Dia memakai 6 di bawah. Iya, Pak. Kayaknya Muhammad Arif sama Martin, ya, kayaknya sama sekali tidak ini ya, ilmu dasar pembusian balok tidak dikuasai ya, sama sekali. Di bentuk bidang momennya seperti apa juga tidak dikuasai ya kayaknya. Jadi saya kemarin sih berharap ya tugasnya balok ya harusnya sudah dapat dipahami ketika menghitung pembesian balok ya. Kenapa pembesiannya dipasang seperti itu ya. Coba yang dikatakan balok itu dia kan punya namanya tumpuan, namanya lapangan kan ada. Di mana itu? Yang tumpuan seperti apa, lapangan seperti apa, dan bidang momennya seperti apa? Yang betulnya bagaimana? Hitungnya. Aku cari kemarin observasi. Ini tuh. Silakan, siapa aja mau jawab silakan. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan tumpuan balok, apa yang dimaksud dengan lapangan balok? Lapangan, ada yang middle span, ya, span yang di tengah, ada span yang di tepi. Coba, oke. Selain Anda berdua, di sini ramai nih, ya. Juheri juga ikut di sini, ya. Erian ada, Hari Prima Putra ada, Hardiansyah Putra ada, Lukman Hakim juga ada. Siapa yang mau bantu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumpuan, apa yang dimaksud dengan lapangan? Itu dulu. Suatu balok. Juheri kali ya, Juheri di dalam asistensi kemarin cukup aktif. Coba. Juheri. Coba Juheri. Maaf Pak, speakernya. Nah, iya. Bisa tolong dibantu untuk menjawab itu. Apa dari kita mulai dari apa dimaksud lapangan dan apa yang dimaksud dengan tumpuan suatu balok? Yang saya ketahui untuk tulangan lapangan dan tumpuan perbedaannya hanya ada di jarak Pak. Untuk tumpuan 1/4 L, sedangkan lapangan itu 1/2 L Pak. Oke. Tumpuan terletak di mana dan lapangan terletak di mana? Jarak kalau tumpuan terletak di 1/4 dari ujung balok menuju ke tengah-tengah Pak, tapi 1/4 jarak. Sedangkan kalau lapangan itu biasanya berada di tengah-tengah Pak, di antara 1/2 L itu Pak.
Oke, oke. Ditahan dulu, Juheri. Ya Pak. Muhammad Arif, coba diulang kata-kata Juheri. Iya Pak. Kalau untuk tumpuan tulangan itu Pak, tulangan tumpuan itu berada di seperempat bentang L dari ujung bentang menuju ke tengah, itu seperempatnya itu di tulangan tumpuan. Kalau tulangan lapangan itu di seperdua bentang dari ujung sampai ke tengah. Oke. Muhammad Arif sudah bisa menjawab. Kalau belum bisa, saya akan diteruskan oleh Juheri. Sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Di dalam laporan Anda, halaman 68, gambar 77. Kalau bisa ditampilkan lebih bagus. Di-share dulu, bisa halaman 77 itu ada penampang balok. Ya. Coba di-share di laporan Anda itu. Halaman 77, halaman 68. Ah, itu dia. Mana tadi? Gambar 77. Ah, itu dia. Ya. Oke. Muhammad Arif, tolong diulang lagi. Oh, tahan dulu ya. Muhammad Arif, diulang. Pertanyaan saya apa? Tadi, pertanyaan saya apa di gambar ini? Gimana diambil potongan ini berada, Pak? Nah, ini potongan di mana? Tadi malah saya tanya karena tidak menjawab, apakah sepanjang balok seperti ini? Katanya dibalik, 3 di atas, 6 di bawah, sepanjang balok katanya di lapangan. Saya sih nggak yakin kalau lapangan dilaksanakan seperti itu baloknya udah patah sekarang. Kalau balok tidak patah berarti tidak seperti itu. Bisa nggak Muhammad Arif menjelaskan lagi? Kalau tidak bisa saya minta tadi Juheri yang menjelaskan. Bisa menjelaskan? Ini tumpuannya. Dari ujung. Ini potongan yang ditumpuan. Oh, berarti. Oh, ini gambar ini berarti dari gambar dari potongan tumpuan, Pak. Ini kan soalnya dari ujung melihat ya, Pak. Ini potongan di tumpuan. Iya, Pak. Nah, potongan di lapangan seperti apa? Udah, Anda jawab nih. Ya. Atau siapa boleh jawab tuh? Martin boleh jawab coba. Yang untuk di lapangannya, gambar lapangannya yang 3-nya di atas, yang 8-nya di bawah, Pak. Oke, jadi di tumpuan 6 di atas, 3 di bawah. Ya, di lapangan 3 di atas, 6 di bawah. Saya lanjutkan pertanyaannya. Bebas siapa mau jawab, saya mau nilai. Boleh Martin menjawab, boleh Muhammad Arif menjawab. Oke, yang sekarang adalah di tumpuan. Nanti harusnya di laporannya ditulis ini potongan di tumpuan. Saya kan tanya potongan di mana? Potongan di tumpuan. Yang 6 diameter 19 itu, ya, itu adalah tulangan apa? Dan yang 3 adalah tulangan apa? Dan yang 2 di tengah tulangan apa? Siapa menjelaskan? Martin atau Muhammad Arif? Tulangan tarik itu semua. Tarik apa? Coba siapa mau jawab salah satu? Martin atau Muhammad Arif? Iya, Pak. Martin. Mau jawab silakan. Bebas, dua-duanya boleh. Siapa mau jawab? Kalau Jangan geser. tarik lentur itu yang ada. Tidak salah. Gimana? Kalau yang 6D19 ini Pak, ini tulangan geser. Tulangan tarik Pak, tulangan tarik. Tulangan utama bawah 3D19 ini tulangan tekan Pak. Nah, kalau tulangan pinggang 2D 10 nih Pak, itu tulangan geser. Sengkang. Yang 2 di pinggang itu tulangan geser. Iya, Pak. Ini kayaknya Muhammad Arif ini ya ilmu dasar betonnya apa ya? Belum memahami. Oke lah, tadi dijawab yang tulangan tarik itu
pertama tulang geser jadi tulangan tarik, oke lah, oke. Ya, itu hasil mau diskusi mau tidak saya tidak mau tahu, tapi saya tanya tulangan tarik itu apa sebenarnya? Kalau memang paham, ya saya tanya. Jadi kata tulangan tarik. Tulang tarik apa? Dihitung berdasarkan apa? Jadi kalau kita menghitung beton dari mana dapatnya? Kita dapat menghitung tulangan tarik itu. Jadi saya tidak di sini tidak akan tanya sampai ke rumusnya seperti apa gitu, ya. Tapi filosofi dari mana datangnya 6 yang tulangan tarik? Atau gini, jelaskan tulangan tarik itu sebenarnya apa gitu. Ya. Kenapa disebut tulangan tarik? Kenapa yang 3 disebut tulang tekan? Mungkin gini, dalam ujian ini supaya menghemat waktu sih ya, kalau memang tidak dapat gitu. Jadi daripada nanti hanya ditunjukkan orang, kita ngomong, saya tanya lagi, bingung, ya kan? Saya tanya lagi itu tidak sampai sana. Tulang tarik apa tulang tarik? Ya, Martin bisa jawab nggak? Karena saya juga tidak yakin, ya, semua mahasiswa teknik sipil UIR ini kan kuliah beton. Apakah semuanya tidak dapat? Ternyata tidak ya. Tadi saya tanyakan ke kawan-kawan rekan-rekan Anda, Juheri dia dapat gitu kan? Ya, berarti diberikan di kampus gitu. Ya. Pas atau apa? Martin pas. Kalau tidak pas saja. Pas Pak. Pas ya. Nah, oke. Mungkin siapa mau bantu selain Juheri? Saya beri kesempatan untuk diskusi ini enak nih, ya. Di sini ada Erian, Hari Prima Putra, Ferdian Saputra, Lukman Hakim. Ada yang mau coba? Yang dimaksud dengan tulangan tarik itu apa? Dari mana? Dasar perhitungannya. Yang dimaksud dengan tulang tekan itu apa? Kemudian dasar perhitungannya dari mana? Atau tulangan memanjang itu memang itu hanya syarat ya. Dan singkang boleh juga. Yang mana singkang nanti kan? Ya. Atau singkang nanti saya mau tanyakan ke yang ujian ya. Juheri bisa dibantu lagi? Bapak, Ya, kan 6 di atas tulangan tarik. ya Pak. 3 itu tulang tekan. Ini untuk tumpuan ya. Yang dimaksud dengan tulangan tarik itu apa? Nah, dari mana dasar perhitungannya untuk mendapatkan 6 batang tulangan tarik. Kemudian tulang tekan itu dasar hitungan seperti apa gitu ya. Bisa dibantu? Maaf Pak, yang saya ketahui untuk tulangan tarik dan tulangan tekan itu ialah bertujuan untuk menahan beban lentur yang terjadi pada balok, Pak. Hanya. Oke, saya perbaiki momen lentur. Oh ya, momen Pak, ya maaf Pak. Momen lentur, ya, oke. Momen lentur. Bisa dijelaskan nggak mengapa di atas tarik, di bawah tekan? Maaf Pak, saya tidak pas Pak, tidak tahu Pak. Oke. Oke, kalau pertanyaannya saya rubah. Bidang momennya seperti apa untuk balok ini? Bidang momen lenturnya. Kalau ada beban terbagi rata, balok di atas beberapa peletakan. Yang seperti melengkung itu Pak? Iya, bidang momen. Kita sebagai orang teknik sipil sudah terbayang bidang momennya seperti apa. Yang BMD itu Pak? Iya, betul. Bidang momennya. Yang saya ketahui bidang momennya itu seperti apa Pak? Dari tulangan tumpuan itu melengkung ke bawah, lalu seperempat L naik ke atas. Baru sampai tulangan lapangan, baru ke tulangan tumpuan lagi, baru menukik atau melengkung ke bawah lagi Pak, sampai ke ujungnya tulangan tumpuan Pak. Dengan kata lain, di tumpuan bidang momennya kan di atas. Oh iya Pak. Ya. Kemudian transisinya 0 lebih kurang di seperempat bentang kalau beban terbagi rata. Kemudian bidang momennya di bawah. Yang ada bidang momen itu area tarik, daerah tarik. Daerah tarik beton lemah terhadap tarik, kuat terhadap tekan. Maka ya di daerah tarik itu harus diberi pembesian yang cukup sesuai dengan besarnya bidang momen, dengan momen yang ada. Maka itu
di tumpuan karena tariknya di atas, pembesiannya itu banyak di atas. Pembesian itu adalah untuk menahan tulangan tarik. Sedangkan yang di bawah dibutuhkan sejumlah tulangan tekan. Ya. Nah, dan kebalikannya di lapangan. Ya, di lapangan dia kebalikan, ya, sehingga dibutuhkan di sebelah bawah lebih banyak tulangan. Jadi kalau Muhammad Arif melihat 3 di atas, 6 di bawah, Muhammad Arif lihat di lapangan. Kalau Muhammad Arif melihat di tumpuan, dipasang di lapangan, itu yang 6 di atas, 3 di bawah, itu tuh adalah tumpuan. Jadi tadi gambar seperti ini, katanya di lapangan dipasang 3 di atas. Berarti waktu melihat hanya dilihat di lapangan. Tidak mungkin dipasang 3 sampai ke tumpuan. Ya, itu tidak mungkin. Ya, itu kompetensi minimum seorang sarjana teknik sipil. Kalau sampai seorang perencana begitu lalai, itu perencana sama sekali tidak paham, tidak pantas kita katakan perencana. Perencana salah masih ada koreksinya. Tukang besi aja tahu, ya. Tukang besi kalau sudah pasang gitu nggak mau dia. Pak, nggak biasanya loh Pak, katanya gitu. Pasti ada koreksi-koreksi. Berarti tidak mungkin dilaksanakan di lapangan seperti itu. Anda yang salah lihat. Yang Anda lihat itu di lapangan. Ya, 3 di atas, 6 di bawah. Nah, jadi hati-hati. Kita calon engineer teknik sipil, ya. Jadi yang saya inginkan itu ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah, penerapannya seperti apa di lapangan. Ya, diterapkan di lapangan seperti apa. Jadi kalau seandainya kita nggak perlu analisis yang tinggi-tinggi, begitu besi ada yang salah, kalau kita jadi pengawas, kita udah tahu, oh besinya terbalik ini. Masa yang daerah tarik besinya sedikit, yang tekan besinya banyak, oh salah nih. Kan gitu. Jadi kita punya basic, punya ilmu dasar untuk mengadakan koreksi. Nah, kalau kita jadi konsultan pengawas gitu. Jadi sungguh disayangkan lah ya, kalau sudah kerja praktek sampai 3 bulan di lapangan, ada pembesian seperti itu, ya, tolong ditanyakan. Jadi ini pelajaran buat rekan-rekan yang hadir ini semua ya. Ini ramai yang hadir hari ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang hadir untuk kelompok lain. Itu ada Fadli juga barusan bergabung di sini, ya. Jadi itu adalah pelajaran untuk di tempat-tempat KP Anda, coba diperhatikan pembesian balok itu. Dan harus tahu apa sebabnya. Ya, di KP saya tidak akan uji sampai ke rumus cara menghitung beton, tidak. Saya hanya bagaimana menerapkan ya teoritis yang kita peroleh di kampus untuk diterapkan di lapangan. Kalau KP di proyek beton betulan, ya struktur beton betulan, konsistensi loh. Ya, saya akan tanya di sana. Karena proyek Anda itu beton betulan, tentu beton betulan yang ditanya gitu. Tidak mungkin saya tanya struktur baja profil. Tapi kalau proyek Anda baja, saya akan tanya profil baja. Ya, kenapa bajanya dipasang seperti itu? Habinnya kenapa gitu? WF-nya kenapa seperti itu? Akan saya tanya, sambungannya bagaimana? Tapi karena di beton, tentu kita tanya masalah beton. Jadi, saya akan tanya masalah-masalah prinsip. Ya, oke, saya minta Muhammad Arif diulangi yang kita diskusikan tadi mengenai tulangan tarik, dasar hitungan seperti apa yang saya sampaikan. Coba diulangi itu, ya, biar bisa paham. Maaf Pak, lagi diskusi juga Pak. Lagi diskusi juga, kan saya menjelaskan pertanyaan yang saya tanyakan, saya menjawab gitu. Saya menjelaskan. Ya, Andanya harusnya jangan diskusi lah. Ya, diskusi untuk apa? Ya, kan sudah dijawab oleh Juheri. Kemudian saya memperjelas lagi supaya pertanyaan saya tidak terjawab, tapi Anda paham sekarang, gitu. Ya. Jadi Anda diskusikan apa tadi, Muhammad Arif? Martin bisa dijawab apa yang saya sampaikan? Oke, jadi gini aja. Oke, saya ini hanya dua session aja supaya nggak panjang-panjang. Session pertama saya anggap selesai, saya masuk session kedua lagi. Kembali ke Martin. Ya, session kedua, tadi Martin mengatakan
bahwa sebelah bawah tidak ada tulangan karena steel decking atau bonding yang dipakai bisa menggantikan tulangan positif. Iya Pak. Apa artinya tulangan positif itu? Tulangan tarik Pak. Ya, tulangan positif tarik letaknya di mana? Kalau dibalok, anggap gini, ini plat beton betulan tidak ada steel decking. Yang tulangan positifnya di mana, tulangan negatifnya di mana? Coba jelaskan. Kalau berarti kalau tulangan negatif positifnya tetap di bawah Pak, yang atasnya yang negatif. Yang atas mana yang negatif? Yang tulangan atas Pak, yang di plat lantainya. Di plat lantai tulangan negatif, ya. Tulangan positif itu letak di bawah mana? Di bawah mana tulang positif itu? Seluruh plat lantai yang bagian bawahnya positif, gitu. Kurang tahu Pak. Ya, ya mungkin ya. Saya mau coba jelaskan bahwa bidang momen di plat lantai kan ada one way slab sama two way slab, ya. Kalau kita menggunakan steel decking, karena steel decking itu lebih dominan karena ada alurnya, ya. Ada alurnya. Dia lebih ke tulangan satu arah, one way slab, ya. Nah, cuma kadang-kadang kita harus pertimbangkan juga, ya, yang arah satu lagi itu, ya, yang arah satu lagi kalau dia two way slab, ya. Maka itu kenapa saya tanyakan tadi, ya, kalau seandainya bentang balok itu adalah 4x4, itu riskan, ya. Kalau 4x4 itu akan jadi masalah. Kenapa akan jadi masalah? Karena steel decking itu adalah one way slab, satu arah. Arah ke satu lagi kan tidak sesuai dengan alur, dia lemah, ya, lemah di sana. Dia kan lemah. Kalau sana juga bentang 4 juga berbahaya. Itu yang saya tanyakan. Saya belum dapat gambaran bahwa letak baloknya jarak berapa ya di bawah itu. Atau gini, plat lantai beton decking itu berapa kali berapa dia? 4x4 ya Pak, kalau yang plat lantai decking. 4x4, yakin? Tidak ada balok anak lagi di bawahnya, yakin? Balok anak. Ada balok anak Pak. Nah, itu saya kok tidak yakin 4x4. Kalau 4x4 akan berbahaya terhadap arah yang satu lagi. Ada balok anak. Balok anaknya berapa buah di 4x4 itu? 1 atau 2 buah? Letaknya di mana? Ada 2 buah Pak. Ada 2 buah. Letaknya sejajar apa? Menyilang. Menyilang. Kayak bentuk siku gitu dia Pak, 2. Loh, ada bentuk siku. Kalau dia tidak silang, ya, dia sejajar. Sejajar. Dia tangan saya. Sejajar atau dia silang. Bentuk siku seperti apa saya nggak ngerti. Dia kan yang di 4x4 itu ada balok anak yang ini sama yang ini Pak. Ini jadinya. Balok anak kalau letaknya di tengah kan, bagaimana siku? Kan di tengah nggak? Berarti kalau semuanya bukan Yang kelilingnya balok induk, berarti dia terletak bentuk tanda tambah atau bentuk ini sama dengan tanda tambah Pak. Tanda tambah, ya. Tambah Pak. Tanda tambah. Berarti bentang pelat itu, ya, bukan 4x4. Iya Pak, salah Pak, 8x8 Pak. Loh, bertambah parah lagi. Baru yang Jadi 4x4, 8x8 disilang oleh balok anak jadi 4x4 gitu ya? iya maksudnya Pak. Di 4x4 tidak ada lagi balok anak? Tidak Pak, itu dikasih kayak kayu gitu Pak, yang ubar tadi Pak. Kalau kayu akan dibongkar, ya. Kalau kayu akan dibongkar. Ya, oke lah. Saya hanya memberikan komentar, ya, bahwa 4x4 dengan ketebalan 0,7, ya, kayaknya sih tidak mencukupi itu, ya. Apalagi arah yang satu lagi,
Ya, dia kan momen inersianya yang besarnya ke arah alur kan, yang ada alur. Nah, yang arah ke yang tidak ada alur itu kayak seng. Kalau digulung kan gampang digulung nggak? Coba seng. Seng itu dia memasang atap seng coba. Yang kalau balok terletak tegak lurus terhadap alur dia kan kuat. Tapi kalau sebelah sini seng itu tinggal digulung aja, mana ada kekuatannya. Oke, jadi kita lepas dari proyek dikerjakan seperti apa, ini pengetahuan ini perlu sekali buat mahasiswa semua yang ada di sini, ya. Kalau gunakan steel decking hati-hati, ya dia berupa one way slab, hati-hati sekali. Yang ada alur itu yang momen inersianya yang besar, yang arah satu lagi kecil sekali. Kalau saya memberikan arahan, kalau saya jadikan seng, coba lipat yang arah memanjang, bisa nggak dilipat? Bayangkan atap seng. Bisa nggak yang semeter 80 itu dilipat? Katanya 90 kali 180. Bisa dilipat loh. Atau digulung, bisa nggak? Panjangnya bisa dulu. Panjang bisa digulung. Ya, panjang bisa digulung, Pak. Yang 90 sentinya bisa digulung. Enggak, Pak. Yang 180 tidak bisa digulung. Jangan terbalik, Martin, ya. Udah relax aja Martin. Apa, ya? Yang 180 tidak bisa digulung, yang 90 bisa digulung. Mengapa 90 bisa digulung? Karena kekuatannya nggak ada, ya kan? Karena alurnya ke yang sejajar dengan memanjang alurnya. Benar nggak? Alurnya sejajar dengan yang 18 atau yang kalau seng dulu ada yang sampai 6 kaki ya, sampai 24 gitu kan? Ya. Steel decking juga demikian, ya. Ya, sebenarnya hal-hal di lapangan itu sangat menarik dan semuanya berdasarkan mekanika, momen inersia. Ya, dalam praktiknya itulah ilmu teknik sipil yang kita pelajari di bangku kuliah. Jadi aplikasinya ke sana semua. Ya, yang cukup menarik. Sungguh disayangkan sampai di lapangan, ya kita tidak mengambil ilmunya. Ya, cuma disayangkan. Kalau masalah ujian KP itu jangan takut, tidak ada yang tidak lulus. Ya, cuma sekarang kita ingin diskusi ini adalah manfaatnya. Selesai kita ujian KP ini, ada juga ilmu kita bertambah. Ya, walaupun kita udah diskusi panjang lebar, ya, ada yang bertambah. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Oke, yang season kedua terakhir, Muhammad Arif, ya. Itu begel itu fungsinya apa? Di gambar 77 juga saya tanya. Saya tanya dari tadi satu gambar aja, nggak ada tanya gambar lain. Itu katanya sengkang diameter 10, strip 150. Maksudnya apa tuh? Ada gambar diameter 10, ada tanda strip 150. Maksudnya apa? Sengkang itu maksudnya apa? Jarak 150. Posisi yang Kan ada tulisan begel. Iya, diameter 10, strip di gambar strip 15, tulisannya 150. Nah, apa maksudnya? Jaraknya itu 15, Pak. Iya. 15 cm. 5 cm. Iya, Kalau 150 apa? 150 mili, Pak. Mili, oke. Nah, yang di 10 maksudnya? Di 10 itu diameter 10, Pak. Oke. Ini yang apakah sepanjang balok ya, jarak singkangnya 150 yang bentang 8 tadi? Enggak, Pak. Ada yang 5 cm sama Loh, bertanya sama siapa, Mama Arif? Ya udah jawab aja. Iya. Nanti yang tunjukkan salah, Anda ikut salah. Kasihan kan? Iya. Ya, pendapat Anda aja lah, gitu. Ya.
Iya Pak, ada tumpuan yang jarak 15 cm itu Pak. Itu di mana letaknya? Kalau tidak Di seperempat apa tadi itu Pak? kalau di seperempat, di lapangan itu jaraknya berapa? Di lapangan 15. Waktu berjalan, Muhammad Iya, Arif, Pak. pas kan? Iya Pak. Martin mau coba jawab? Martin Iya Pak. mau coba jawab? Kalau tidak, ya. Yang di tumpuan dia apa Pak, sengkangnya tuh rapat Pak, yang di lapangan yang agak berjarak, agak longgar Pak. Rapat jarak berapa? Longgar jarak berapa? Itu yang saya tanya. Yang di tumpuan 10, yang di lapangan 150 Pak. Oke. Ya. Apa sebabnya dipasang seperti itu? Iya, ini mikrofonnya malah dimatikan. Diskusi lagi. Ya. Coba apa ada aja, Martin. Saya dulu juga mahasiswa. Berapa kali saya mahasiswa tuh? Nggak tahu itu, ya. Iya Pak. Mungkin Pak karena ada tulangan tumpuan itu Pak, makanya dia ada tulangan sengkangnya agak rapat di situ Pak. Oke, berarti ini prinsip mekanikanya Anda berdua juga tidak dapat ya, prinsip mekanika. Oke, kita dengarkan rekan Anda. Saya agak tertarik dengan Juheri ini ya, karena yang lainnya tidak mau jawab. Coba Juheri, kenapa sengkang di tumpuan rapat di lapangan lebih jarang, jarak 150, tumpuan jarak 100? Kenapa Juheri? Yang apa? Jarak tulangan Sengkang, tumpuan dan sengkang. Oh, sengkang Pak. Sengkang di tumpuan jaraknya 100, ya, di lapangan jarak 150, sama-sama diameter 10. Mengapa? Tolong disimak, nanti saya minta diulangi lagi nanti ya. Maaf koreksi kalau salah Pak. Kalau tidak salah, kalau tulangan sengkang tumpuan itu lebih rapat karena untuk menahan beban geser, sedangkan lapangan untuk menahan beban tekan. Salah Pak. Oke, gini, mungkin saya perbaiki kalimatnya itu. Pertama, jangan biasakan dengan kata beban. Akibat beban terjadi gaya internal, ya. Jadi gaya internal itu apa? Ada bidang geser, ada bidang normal, dan ada bidang momen. Ya, berarti itu adalah sengkang adalah tujuannya untuk menahan geser, sedangkan pokok tadi itu menahan momen lentur. Ya. Nah, kalau geser kita tidak cerita tekan lagi, Juheri. Kita tidak cerita tekan lagi. Geser itu maksimum di tumpuan, ya. Kalau dia beban terbagi rata, itu malah 0 di tengah bentang gesernya. Tapi kalau dia beban terpusat, itu gesernya merata. Cuma beban P, ya. Yang ada balok anak beban P. Akibat beban P, geser dari tengah bentang sampai ke tumpuan itu sama. Jadi kenapa? Kalau ditanya kenapa di tumpuan itu rapat, pada umumnya beban yang membebani balok itu adalah bentuknya beban terbagi rata. Adapun beban terpusat kalau dikombinasi dengan beban terbagi rata itu masih menimbulkan tegangan geser di tumpuan itu masih lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan yang di lapangan. Nah, dan di mana ada balok anak itu terjadi transisi di sana. Itulah daerah transisi. Nah, itu yang kita pelajari di kampus tentang mekanika tekniknya ya, analisis struktur. Jadi analisis struktur itulah ya polanya atau sebagai basic untuk kita merancang struktur apa saja.
ya, beton, kayu, baik pun baja. Ya, kalau ini beton, ya beton gitu kan. Nah, aplikasi di lapangan, selain ilmu struktur beton, harus menguasai prinsip mekanika tekniknya. Ya, oke, itu yang penjelasan dari saya. Mungkin yang saya minta diulang lagi, Muhammad Arif, coba diulangi. Kenapa di tumpuan rapat sengkang di lapangan renggang? Karena untuk menahan di tumpuan untuk rapat untuk menahan momen geser, sedangkan di lapangan renggang kan untuk menahan momen lentur, Pak. Sebentar, apa itu momen geser? Apa itu momen geser? Apakah ada yang namanya momen geser? Nggak ada. Gaya geser, momen lentur ada. Ya, jangan digabung-gabung jadi momen geser. Ya. Karena kita sebagai seorang engineer teknik sipil, setiap kata-kata kita itu akan dinilai oleh orang. Ya, dari kata-kata kita, orang akan menilai kita ini paham apa tidak. Ya. Oke, Martin, coba bisa diulangi. Karena balok itu bebannya merata, jadi gaya geser maksimumnya itu berada di tumpuan, Pak. Makanya sengkangnya rapat, sedangkan yang di lapangan kecil. Makanya yang di lapangan agak berjarak gitu sengkangnya, Pak. Oke, jadi gini, yang perlu saya sampaikan sih sebenarnya, ini saya sampaikan prinsip dasarnya. Padahal kalau sampai ke gempa ada SRPMK, wah itu kan sudah harus mendalam kita pahami. Jadi basicnya ini baru kita tingkatkan sampai mendesain tulangan geser itu berdasarkan momen yang mana, momen nominal apa momen yang terjadi. Jadi sekarang mendesainnya itu sudah ada yang desain kinerja, desain kapasitas. Ya, coba nanti di ilmu betonnya itu ya, yang desain terhadap gempa, malah yang sudah didesain terhadap momen nominal. Ada yang desain terhadap beban kerja itu. Tolonglah ya, mulai sekarang dibaca-baca kembali lah ya dasar-dasarnya, karena tempat prakteknya adalah struktur beton-betulan. Nanti tugas akhirnya saya nggak tahu ya apakah ke beton-betulan. Ya, prinsip-prinsip dasar seperti ini tolong benar-benar dikuasai ya, karena ini bukan sebagai basic dalam perencanaan, itu juga sebagai basic kompetensi dasar kita sebagai sarjana teknik sipil nanti. Ya, supaya nanti kalau kita berkiprah di mana-mana ya kita punya basic seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup ya, saya rasa cukup untuk ujian kita hari ini. Ini juga memberi contoh kepada rekan-rekan Anda yang hadir di sini. Yang dua-duanya yang saya tanyakan hari ini adalah tinjauan khusus ya. Tinjauan khusus Martin dengan Muhammad Arif. Saya menganggap tinjauan khusus itu lebih maksimal dipelajari ya. Kalau memang belum begitu menguasai, belum terlambat. Anda berdua belum terlambat, pelajari lagi. Ya, nanti apakah nanti tugas akhirnya ke sana juga itu kan? Ya, saya rasa itu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini ada manfaatnya. Ya, nanti kalau mau ikuti sesi berikutnya untuk asistensi silakan Martin sama Muhammad Arif ya, kalau mau ikuti. Namun untuk melanjutkan sesi berikutnya, jadi saya akhiri sesi ini yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi kita ke sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Bu Ririn ya untuk asistensi berikutnya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum ya.